Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Pekerja negeri tetangga. Abu Nawas sangat tidak setuju dengan kebijakan Baginda Raja yang mempermudah masuknya pekerja dari negeri tetangga. Untuk menyatakan langsung ketidaksetujuannya itu tidak mungkin karena salah-salah bicara dia bisa kena rajam. Maka dicarilah akal oleh Abu Nawas agar Baginda Raja tidak marah. Abu Nawas menghadap dan memberikan laporan kepada Baginda Raja. Abu Nawas, wahai Baginda Raja yang saya muliakan. Tempo hari saya berkeliling ke ujung-ujung negeri kerajaan ini. Seminggu lamanya saya menyaksikan hal yang sangat berbeda. Ada benda ajaib yang menurut saya belum pernah Baginda Raja lihat seumur hidup. Baginda Raja, benda apakah gerangan yang kau lihat itu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, sebaiknya Baginda Raja lihat sendiri. Sebab kalau saya ceritakan sekarang, Baginda Raja tidak akan percaya. Baginda Raja, baiklah kalau begitu. Ayo kita ke sana sekarang. Abu Nawas, begini Baginda Raja. Abu Nawas tak melanjutkan kalimatnya. Baginda Raja, ada apa wahai Abu Nawas? Abu Nawas, kalau Baginda Raja tetap berpenampilan seperti sekarang, tidak akan mungkin kita bisa melihat benda ajaib itu sebab orang akan mengenali Baginda Raja. Pasti akan ramai orang akan ikut menyaksikan benda tersebut. Baginda Raja, jadi bagaimana sebaiknya penampilanku Abu Nawas? Abu Nawas, perawakan Baginda mirip rakyat negeri tetangga. Mata Baginda Raja agak sipit dan kulit kuning langsat. Menurut hemat hamba, alangkah baiknya Baginda Raja menyamar menjadi warga negeri tetangga, seakan-akan Baginda Raja ke sini sebagai pendatang, sehingga orang tidak akan mengenali Baginda. Tanpa pikir panjang Baginda Raja mengikuti saran Abu Nawas dan langsung mengubah penampilannya seperti warga negeri tetangga. Mungkin lebih tepatnya disebut pekerja negeri tetangga. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja yang telah menyamar itu pergi ke suatu negeri yang dimaksud. Sebelum sampai di negeri tersebut tiba-tiba Abu Nawas mendadak berhenti. Baginda Raja, ada apa Abu Nawas? Kenapa tiba-tiba berhenti? Abu Nawas, begini Baginda Raja. Kalau hamba ikut dengan Baginda sampai ke desa itu, saya takut penyamaran Baginda akan ketahuan. Jadi sebaiknya Baginda berjalan sendirian memasuki desa itu. Di ujung desa ada sebuah gua yang tidak begitu besar. Pintu gua itu tidak kelihatan karena terletak di balik pohon besar. Agar Baginda Raja mudah mencarinya, pohon itu sudah saya cat dengan warna merah. Nah, di dalam gua itu letak benda ajaib yang saya maksud. Tanpa basa-basi lagi, bergegas Baginda Raja meninggalkan Abu Nawas demi melampiaskan rasa penasaran yang sudah memuncak. Tidak terlalu susah beliau dapat menemukan tanda cat merah seperti yang diceritakan Abu Nawas tadi. Alangkah girang hatinya karena tidak lama lagi benda ajaib akan berada di tangannya. Namun tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara ribut-ribut. Penduduk kampung, siapakah engkau? Berani-beraninya masuk kampung kami. Baginda Raja, saya hanya pencari kayu. Lah tidak mau penyamarannya diketahui oleh masyarakat sekitar. Penduduk kampung, nah, yang satu ini ternyata bisa berbahasa kita. Ayo kita seret dia menemui teman-temannya yang lain. Spontan Baginda Raja diseret oleh penduduk kampung yang notabene adalah rakyatnya sendiri. Setiba di sebuah bangunan yang mirip dengan gudang, Baginda Raja dilemparkan ke sekerumunan orang yang jumlahnya puluhan.
Penduduk kampung, coba kau ceritakan, kenapa kau datang begitu ramai ke negeri kami ini? Baginda Raja sesaat memelototi orang yang ada di hadapannya. Baginda Raja, engkau ini siapa? Orang di dalam gudang, lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cing elit. Pelentesque molesti ligula auge imperdiet auctor. Nam ut telus quis ex dapibus tristique. In consequat volupat tristique. Baginda Raja, bicara apa kau ini? Aku tak mengerti. Penduduk kampung, hei budak sipit, jangan berpura-pura kau di depan kami. Cepat ceritakan maksud kau datang ke negeri kami ini. Merasa dikerjain oleh Abu Nawas, Baginda Raja langsung membuka kedoknya. Baginda Raja, tidak kenalkah kau dengan diriku? Mendadak penduduk kampung terperangah. Setelah Baginda Raja membasuh riasannya, barulah semua warna mengenalinya. Penduduk kampung, ampunkan kami Baginda Raja. Kami tidak tahu bahwa Baginda menyamar. Baginda Raja, lalu kenapa kau mengurung orang-orang aneh ini di gudang? Penduduk kampung, mereka itu pekerja dari negeri tetangga Baginda. Sejak mereka datang ke kampung kami kehilangan pekerjaan. Semua tambang rakyat mereka kuasai sehingga kami hampir semua jadi pengangguran. Baginda Raja terdiam 1000 bahasa. Dia yang semula ingin menghukum Abu Nawas atas kekurangajarannya, sekarang mengurungkannya. Malah dalam hati kecilnya ia berterima kasih. Kalau tidak begini mungkin dirinya tidak akan mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan di kampung-kampung yang telah didatangi oleh pekerja dari negeri tetangga. Abu Nawas dan Menteri Penyihir. Baginda Raja sedang dipusingkan dengan keadaan negara yang semakin semrawut. Kian hari hidup rakyatnya kian sengsara. Baginda Raja berencana membuat kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk diminta pendapatnya. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, aku butuh nasihatmu. Abu Nawas, nasihat yang seperti apa yang Baginda Raja butuhkan dariku? Baginda Raja, begini. Aku ingin membuat hidup rakyatku bahagia. Aku ingin rakyatku sejahtera, namun aku tidak punya ide kebijakan apa yang harus aku dahulukan. Bisakah kau berikan aku nasihat yang jitu agar rakyatku segera keluar dari himpitan kemiskinan? Abu Nawas tidak menjawab permintaan sang raja. Dia hanya bermenung sambil mengangguk-angguk kecil. Baginda Raja, kenapa kau hanya diam wahai Abu Nawas? Abu Nawas, begini Baginda Raja, aku tak ingin menyampaikan langsung nasihat kepadamu, sebab nanti kalau terdengar oleh orang lain akan bocor rahasia ini. Sebaiknya aku tulis saja nasihat dan akan aku kirimkan secarik surat besok hari. Baginda Raja, baiklah Abu Nawas, aku tunggu suratmu besok hari. Sambil berjalan pulang, Abu Nawas berpikir keras kebijakan apa yang harus dia usulkan. Beruntung Baginda Raja menyetujui usulnya sehingga dia masih bisa berpikir barang sehari. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana untuk menyerahkan langsung surat yang dia janjikan. Tetapi seorang menteri kerajaan mencegat Abu Nawas. Menteri kerajaan, ada keperluan apa kamu ke istana wahai Abu Nawas? Abu Nawas, saya ingin menyerahkan surat ini kepada Baginda Raja wahai Bapak Menteri. Menteri kerajaan, tinggalkan saja suratmu itu di sini, karena Baginda Raja saat ini sedang tidak mau ditemui. Menteri kerajaan ini berusaha menghalangi niat Abu Nawas untuk menernui Baginda Raja, sebab beredar kabar Abu Nawas ingin memberi nasihat kepada sang raja.
Menteri ini sudah terkenal ingin menggulingkan Baginda Raja. Abu Nawas, baiklah Bapak Menteri, saya titipkan surat ini padamu. Abu Nawas tidak dapat mengelak dan dengan berat hati dia tinggalkan surat rahasia itu pada menteri kerajaan. Sepeninggal Abu Nawas, menteri tersebut membuka surat rahasia dan membaca isinya. Alangkah senangnya hati menteri kerajaan mengetahui isi surat tersebut. Bergegas menteri tersebut menukar isi surat itu dan memberikannya kepada Baginda Raja. Baginda Raja menerima surat dari Abu Nawas melalui menterinya. Setelah dibaca, maka beliau langsung mengikuti nasihat Abu Nawas dengan menaikkan harga BBM. Surat itu menilaskan bahwa dengan menarik subsidi BBM maka pendapatan kerajaan akan bertambah, dan raja bisa memberikan kelebihan uang tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Baru sehari kebijakan menaikkan BBM diluncurkan, mendadak terjadi protes di seantero negeri. Rakyat-rakyat turun ke jalan mendemo kebijakan baru Baginda Raja. Alangkah terkejutnya beliau dengan kejadian ini. Tanpa pikir panjang Baginda Raja menemui Abu Nawas di rumahnya. Baginda Raja, apa maksudmu dengan memberi nasihat untuk menaikkan harga BBM wahai Abu Nawas? Kau lihat apa akibatnya sekarang, seluruh rakyatku marah dengan kebijakan ini. Sejenak Abu Nawas berpikir, sebab ia telah dikhianati oleh menteri kerajaan. Abu Nawas, begini Baginda Raja, di kerajaanmu itu sekarang ada penyihir. Kemarin aku memberikan nasihat untuk menggratiskan biaya pendidikan agar rakyatmu bisa pintar. Jika pendidikan gratis, otomatis rakyat akan berbondong-bondong ingin sekolah wahai Baginda Raja. Nah, kerajaan akan maju jika rakyatnya cerdas-cerdas. Baginda Raja, tidak mungkin ada penyihir di istanaku. Kau berbohong Abu Nawas. Abu Nawas, aku tidak berbohong Baginda. Begini saja Baginda, besok saya akan ke istana membawa sepucuk surat lagi. Isi surat itu adalah membuat kartu sehat untuk rakyat. Saya yakin surat itu akan disihir oleh menterimu. Dan saya pastikan Baginda besok tidak akan menerima surat yang berisi kartu sehat untuk rakyat, tetapi surat yang telah disihir yang akan Baginda dapati. Baginda Raja, baiklah kalau begitu Abu Nawas. Tapi ingat jika kau berbohong, terima hukuman yang setimpal, yakni hukum diludahi rakyatku selama seminggu. Gemetaran juga Abu Nawas mendengar ancaman dari Baginda Raja. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana dengan membawa secarik surat yang berisi kartu sehat untuk rakyat. Seperti tempo hari Abu Nawas kembali dicegat oleh menteri kerajaan. Menteri kerajaan, ada keperluan apa lagi kau ke sini wahai Abu Nawas? Abu Nawas, tempo hari aku salah berikan surat wahai Bapak Menteri. Surat yang sebenarnya itu adalah yang ini. Surat kemarin itu berisi tentang kebijakan yang menggratiskan pendidikan. Nasihat itu akan sangat merugikan kerajaan, sebab jika sebanyak ini rakyat yang ingin sekolah digratiskan, pastilah kerajaan ini akan bangkrut. Makanya aku ingin menukar surat tersebut. Sebab alangkah marahnya Baginda Raja jika menerima nasihat yang salah. Menteri kerajaan, tinggalkan suratmu itu di sini, biar aku yang menyerahkannya kepada Baginda Raja. Abu Nawas meninggalkan surat itu tanpa sepatah kata pun dan ia pun kembali ke rumahnya. Ketika Baginda Raja menerima surat titipan yang diserahkan oleh menteri kerajaan, terperanjat ia karena apa yang dikatakan Abu Nawas benar adanya bahwa di kerajaannya memang ada tukang sihir. Baginda Raja, wahai menteriku,
Apa benar ini surat dari Abu Nawas, Menteri Kerajaan? Benar Baginda. Dengan senang hati menteri itu berpikir bahwa sebentar lagi Abu Nawas akan menerima hukuman dari sang raja. Baginda Raja, surat ini berisi kebijakan untuk menggratiskan pendidikan. Lalu surat yang berisi tentang kartu sehat untuk rakyat mana? Abu Nawas dan nazar seorang saudagar. Hai istriku, sebaiknya kita bernazar kepada Allah, kata seorang saudagar kepada istrinya, jika kita diberi anak laki-laki, aku akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal, kemudian dagingnya kita sedekahkan kepada fakir miskin. Rupanya sang saudagar tersebut sudah sangat merindukan lahirnya seorang anak, karena telah bertahun-tahun berumah tangga tidak kunjung diberi momongan oleh Tuhan. Kemudian ia menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar bertanduk selebar jengkal, dengan pesan, beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi. Ternyata usaha itu gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal, yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya saudagar itu susah, tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya itu dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan binatang lain. Namun rencana itu akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ketika sampai di rumah seorang penghulu, ternyata rumah itu sedang digunakan sebagai tempat pertemuan para penghulu seluruh negeri. Apa maksud kedatangan Anda kemari? Tanya penghulu yang tertua. Ya Tuan Kadi, jawab si saudagar itu. Hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan, lalu diutarakan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar itu untuk terus mencari kambing bertanduk sejengkal dimanapun dan kemanapun, sesuai dengan nazar semula. Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain. Kenyataan itu semakin bertambah berat beban saudagar itu, lapun mohon diri pulang ke rumah. Pada suatu hari ia mendapat kabar, bahwa di negeri Baghdad ada seorang raja yang adil, arif dan bijaksana. Namanya Sultan Harun al-Rasyid. Maka ia pun pasang niat menghadap Sultan ke Baghdad. Sesampai di sana kebetulan Baginda sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. Hai orang muda, engkau berasal dari mana? Tanya Baginda setelah melihat kedatangan saudagar muda ini. Ya Tuanku Syah Alam, jawab saudagar. Muda? Ampun beribu ampun. Adapun patik ini berasal dari negeri Kopiah. Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang? Tanya Baginda Sultan. Ya Tuanku, patik datang kemari ingin mengadukan nasib hamba ke bawah duli yang dipertuan. Jawab si saudagar. Katakan maksudmu, supaya bisa kudengar. Titah Baginda Sultan. Maka diceritakanlah perihal nazar itu sampai kepada keputusan para penghulu negeri Kopiah dan niatnya menemui Baginda Sultan di Baghdad. Selanjutnya hamba mohon petuah dan nasihat Baginda agar hamba dapat melepas nazar hamba itu dengan sempurna. Tutur saudagar itu dengan nada menghibah. Baikkah, kata Baginda, datanglah besok pagi. Insya Allah aku dapat memberi jalan keluar. Saudagar itu pun mohon pamit dengan hati berbunga-bunga kembali ke tempat penginapannya. Al-Kisah, Sultan pun bingung memikirkan nazar saudagar itu. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain? Haram hukumnya.
Malam harinya beliau mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka beliau menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Kopiah itu. Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi. Titah Baginda Sultan, atau aku akan mendapat malu besar. Suasana balairung pun hening, sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah sultannya. Namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya. Ya Tuanku Syah Alam, kata salah seorang yang tertua di antara mereka, tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain. Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan balairung dan pertemuan pun bubar. Baginda lalu masuk istana, mau tidur, tetapi mata itu tidak mau diajak kompromi. Karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh Baginda pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikir Baginda dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda dapat memicingkan matanya, tidur pulas sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Kopiah itu dan semua usaha yang sudah ditempuhnya serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi, karena para kadi dan orang alim seluruh negeri tidak dapat memberi jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari Kopiah itu akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Sultan dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya Tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas ringan. Janganlah Tuanku bersusah hati, jika Tuanku percaya insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini. Tak berapa lama kemudian balairung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Sultan tentang nazar saudagar dari negeri Kopiah itu. Baginda memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu, dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Sultan dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing paling besar serta mohon pamit pulang ke negeri Kopiah. Baginda Sultan masuk istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai dengan janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian, membawa istri, anak dan seekor kambing, langsung menghadap Sultan di istana. Datang juga engkau kemari, hai saudagar, kata Baginda Sultan. Tunggulah sebentar, akan aku kumpulkan penghulu dan rakyat. Kemudian Baginda menyuruh memanggil Abu Nawas. Akan halnya Abu Nawas, ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Sultan yang diberi tahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. Mengapa kamu terlambat datang kemari? Tanya Baginda Sultan. Ya Tuanku, Patik terlambat datang karena Patik sakit kaki, jawab Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kata Sultan. Saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak dan seekor kambing yang besar badannya.
Coba selesaikan masalah ini dengan baik. Baiklah, kata Abu Nawas, akan hamba selesaikan masalah ini. Bukan main senang hati Baginda mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Sultan dan seluruh yang hadir di Balairung heran memikirkan ulah Abu Nawas. "Ya tuanku, hamba mohon ampun," kata Abu Nawas. "Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda dan semua orang yang hadir di sini." "Pendapat Abu Nawas aku kira benar," kata Baginda Sultan. Dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu karena ia dapat membayar lunas nazarnya. Maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham, kemudian ia mohon pamit kepada Sultan, pulang ke negerinya. Abu Nawas dan petugas perbatasan. Setiap orang di negeri Irak mulai dari anak-anak hingga dewasa mengenal siapa sosok Abu Nawas. Seperti kali ini orang-orang desa merasa keheranan karena Abu Nawas setiap minggu tampak melakukan perjalanan dari desanya ke desa tetangga yang sudah masuk ke dalam wilayah kerajaan lain. Kali ini, seperti biasanya awal minggu pada suatu bulan, saat dini hari Abu Nawas telah keluar rumahnya yang sangat sederhana. Di samping rumah sederhana tersebut terdapat kandang kuda yang penghuninya kerap berganti-ganti. Pada dini hari itu, Abu Nawas bersiap-siap melakukan perjalanan menuju desa tetangganya sambil menunggang kuda. Keesokan harinya, seperti biasa dia akan pulang ke desanya di negeri Irak tersebut sambil bawa banyak barang. Tentu saja kebiasaan Abu Nawas ini menimbulkan pertanyaan bagi Pak Hamid, tetangganya. Suatu sore, ketika Abu Nawas pulang dari perjalanan, hal tersebut ditanyakan kepada Abu Nawas tentang perniagaannya yang membuat warga sekampung bingung. "Hai Abu Nawas, kemanakah engkau beberapa waktu ini? Kalau memang engkau memiliki perniagaan yang baik, tolonglah kau ajak kami," kata Pak Hamid. "Ada Pak, dan kukira tidak ada yang mau berniaga sepertiku," jawab Abu Nawas. Bulan pun berganti, akhirnya Abu Nawas diduga telah melakukan perdagangan yang dilarang oleh kerajaan. Pada bulan berikutnya Abu Nawas berniat melakukan perdagangannya lagi. Dia pun harus melalui perbatasan dengan kerajaan tetangga. Si Fulan, petugas penjaga pintu perbatasan, memeriksa seluruh barang bawaan Abu Nawas. Namun tidak ditemukan satu barang pun yang mencurigakan. Hanya ditemukan bekal dan beberapa keping uang. Keesokan harinya, kembali si Fulan berjumpa Abu Nawas di perbatasan. Kali ini Abu Nawas membawa banyak sekali barang yang semuanya dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan. Si Fulan tidak dapat membuktikan perihal dugaan perdagangan Abu Nawas yang terlarang. Bahkan, karena seringnya mereka bertemu, hubungan keduanya semakin akrab hingga akhirnya si Fulan dipindahkan dari tempat kerjanya. Pada suatu hari, keduanya bertemu kembali di suatu kesempatan yang tidak terduga. Si Fulan sekarang bukan lagi seorang penjaga perbatasan. Dia telah pensiun dari pekerjaan itu. Abu Nawas sekarang sudah dikenal sebagai seorang saudagar yang dermawan dan berhasil. Pertemuan itu akhirnya dilanjutkan dengan jamuan makan oleh Abu Nawas. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing bercerita tentang pengalaman yang telah mereka hadapi selama lebih kurang 20 tahun tidak bertemu. "Usaha apa yang telah engkau lakukan di masa lalu saudaraku?"
Karena aku mengetahui kau tak membawa cukup uang, tetapi ketika engkau pulang, tak hanya keperluan makanan saja, barang lainnya pun kau bawa setelah pulang dari perdagangan yang tidak sampai sehari semalam engkau lakukan, tanya si Fulan. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun tertawa sambil mengingat kembali kebiasaan masa mudanya. Sebenarnya sangat mudah saudaraku. Untuk mencari bukti tak perlu harus memeriksa semua barang bawaanku. Seperti yang engkau ketahui bahwa aku senantiasa pergi dengan mengendarai kuda, tetapi ketika pulang aku hanya berjalan kaki dan disitulah usahaku, kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, akhirnya si Fulan mengerti bahwa di masa itu Abu Nawas menjual kuda-kudanya di negeri tetangga dan pulangnya dia tukarkan dengan barang-barang lainnya.